Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memformulasikan judul penelitian. Tetap fokus, terus fokus, dan semangat selalu. Bagaimana yang sudah disampaikan pada video yang pertama untuk seminar pengembangan proposal tesis ini, bahwa setiap perguruan tinggi atau setiap universitas atau setiap kampus tentu memiliki panduan penulisan tesis, disertasi ataupun skripsi, makalah atau laporan buku yang berbeda, walau pada intinya tetap memiliki persamaan dalam metode ilmiah yang dipergunakan. Oleh karena itu, dalam penetapan judul pun disesuaikan dengan habit atau kebiasaan yang ada di setiap perguruan tinggi dan tentu saja tetap sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah atau metode ilmiah yang memang harus digunakan. Rekan mahasiswa, diketahui bahwa penelitian ini terkait dengan masalah atau masalah ini mengawali hingga terjadi satu penelitian. Oleh karena itu disepakati bahwa setiap penelitian pasti bertitik tolak dari suatu masalah. Tidak ada penelitian jika tidak ada masalah. Pemahaman ini akan mendasari kita untuk merumuskan judul tesis. Judul memuat fokus masalah dan lokus penelitian yang dimunculkan dari pembatasan masalah, serta sekaligus sebagai bagian dari rumusan masalah. Fokus masalah dalam judul penelitian harus berbasis teori atau kebijakan, sedangkan lokus penelitian menunjukkan tempat penelitian dilakukan. Fokus masalah dalam penelitian kuantitatif disebut dengan istilah variabel, sedangkan dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah aspek, dimensi, atau komponen. Masalah dalam penelitian atau problema dibagi dalam 3 jenis, yaitu pertama, problema untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Kedua, problema untuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Ini disebut dengan problema komparasi. Yang ketiga, problema untuk mencari hubungan antara dua fenomena. Ini disebut juga dengan problema korelasi. Dari ketiga problema atau masalah dalam penelitian ini dapat mengacu kita untuk menentukan apakah judul penelitian kita akan menjadi jenis yang kualitatif atau kuantitatif. Ingat, judul penelitian hendaknya sesuai dengan minat peneliti, harus dapat dilaksanakan, tersedia faktor pendukung, dan harus bermanfaat. Rekan-rekan mahasiswa, judul penelitian juga hendaknya harus sudah spesifik. Judul dapat disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan atau tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi lebih pada usaha untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam, serta menemukan hipotesis dan teori. Contoh judul satu penelitian yaitu pengembangan model perencanaan pembelajaran PAI yang efektif untuk meminimalisir radikalisme dan toleran. Dari judul ini dapat dilihat berbasis satu masalah atau adanya problema bahwa pada saat ini
sedang maraknya intoleran dan radikalisme di kalangan mahasiswa misalnya. Oleh karena itu, berbasis dari problema inilah kemudian dilakukan satu penelitian bagaimana mengembangkan model perencanaan pembelajaran pada mata kuliah PAI misalnya, yang efektif sehingga akan mampu meminimalisir radikalisme dan intoleran di kalangan mahasiswa. Rekan-rekan mahasiswa, judul penelitian yang lengkap juga mencakup sifat dan jenis penelitian, objek yang diteliti, subjek penelitian, lokasi atau lokus atau daerah penelitian, tahun atau waktu terjadinya peristiwa pada saat diteliti. Semua ini akan tampak dalam judul yang dapat kita baca pada cover tesis kita atau pada cover skripsi misalnya kalau untuk S1, dan kalau untuk S3 dapat kita lihat pada cover disertasinya. Rajin-rajinlah untuk membaca kembali buku-buku metode penelitian. Kemudian latihlah untuk mencari persoalan-persoalan atau problema-problema yang dapat diangkat dalam penelitian Bapak dan Ibu mahasiswa, sehingga akan memudahkan kita untuk merumuskan judul berbasis penelitian. Sampai jumpa pada video pembelajaran mata kuliah kita yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.